Mutiara Hitam, Jilid 12 bagian 4. Akan tetapi, pada saat itu Suma Kiat sudah datang berlari seperti terbang cepatnya. Pemuda ini marah sekali. Ia tidak mengenal si pemuda jembel, sebaliknya ia sudah beramat tamah dan menerima janji-janji senyum dan kerling manis 5 orang wanita cantik itu. Tentu saja, tanpa pikir-pikir panjang lagi, ia sudah memihak 5 orang wanita itu. Gerakannya aneh dan luar biasa sekali cepatnya. Tahu-tahu ia sudah terjun ke dalam pertandingan dan mengirim pukulan hebat ke arah Yu Xiangqi. Su Heng, jangan! Kuilan melompat dan mengejar kakak seperguruannya. Akan tetapi Suma Kiat tidak mempedulikannya dan sudah menghantam ke arah dada Yu Xiangqi. Ketua pengemis yang muda ini sedang sibuk mengelak dan menangkis keroyokan 5 batang pedang dengan kebutan topinya, ketika secara mendadak ada angin menyambar keras sekali dari arah depan. Belum tiba pukulannya, anginnya sudah datang menghantam dengan hawa amat panas. Kagetlah ia mengenal pukulan ampuh ini. Cepat ia menangkis dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan yang memegang topi juga digerakkan menamparkan atau mengebut ke arah 3 batang pedang yang menyambar ke arahnya. Wut, plakek, karena Yu Xiangqi membagi tenaga sinkangnya untuk mengebut pedang dan menangkis, maka tangkisannya itu tidak dilakukan dengan sepenuh tenaganya. Ia tidak menduga bahwa pemuda bangsawan itu dapat melakukan pukulan yang demikian ganas dan kuat. Maka ketika kedua lengan bertemu, Yu Xiangqi merasa betapa serangkum hawa panas menembus sampai ke dadanya dan ia terhuyung-huyung dengan wajah pucat. Suma Kiat tertawa mengejek dan sudah menyambar lagi ke depan, mengirim pukulan lebih ganas kepada Xiangqi yang sedang terhuyung-huyung ke belakang. Su Heng, mundur kau! Suma Kiat melihat sinar hijau berkelebat dan tahulah ia bahwa Siang Bok Kiam di tangan sumoinya telah mengancam pundaknya. Namun ia tidak percaya bahwa sumoinya akan berani atau mau melukainya, maka ia tidak ambil peduli dan melanjutkan pukulannya ke arah Xiangqi. Bret, aduh, heye, Sumoi, gilakah engkau? Berani kau melukai aku, bentak Suma Kiat. Pundak kirinya mengucurkan darah karena tepi pundak telah tertusuk pedang merobek baju dan kulit dagingnya. Ia menutupi luka di pundak kiri dengan tangan kanan, memandang sumoinya dengan mata terbelalak heran. Sungguh di luar dugaannya bahwa sumoinya benar-benar berani melukai pundaknya, dan hal ini dilakukan hanya untuk membela seorang pengemis. Dengan pedang di tangan dan muka merah saking marahnya, Kuilan menjawab dan menentang pandang mata Su Hengnya. Su Heng, perempuan-perempuan itu telah menghinaku dan Yu Pangcu ini telah membelaku karena di antara kami ada tali persahabatan yang erat. Akan tetapi engkau malah membela perempuan-perempuan tak tahu malu ini dan hendak mencelakainya. Aku sudah minta kau mundur, tapi kau memaksa maju sehingga terluka oleh pedangku. Pendeknya, siapapun juga tidak boleh mencelakainya. Sikap Kuilan garang sekali, pedangnya melintang di depan dada. Hahaha, sungguh lucu. Sumoi, jadi kau sekarang telah menjadi inang pengasuh jembel cilik ini? Menjadi pelindung pengemis kelaparan ini? Xiangqi telah menyambar tongkatnya yang tadi ia sandarkan di meja. Gerakannya cepat sekali dan kini ia sudah berdiri di depan Kuilan, memandang Suma Kiat dengan pandang mata penuh wibawa, suaranya nyaring ketika berkata, sungguh omongan yang tidak patut keluar dari mulut seorang gagah. Lebih tidak patut lagi keluar dari mulut Su Heng dari Kam Li Hiap. Aku Yu Xiangqi tidak pernah minta dilindungi Kam Li Hiap dan jangan kira bahwa aku takut menghadapi engkau, Suma Kongcu. Suma Kiat marah sekali. Akan tetapi melihat sumoinya masih berdiri dengan pedang di tangan, ia ragu-ragu untuk bergerak maju. Ia sudah cukup mengenal watak sumoinya yang ganas dan diam-diam ia pun maklum bahwa sekali sumoinya marah dan melawannya, belum tentu ia mampu mengalahkan sumoinya itu. Dan kini jelas tampak sikap sumoinya itu membela si pengemis ini. Pada saat yang menegangkan itu, di mana kedua pihak agaknya siap untuk bertanding dan selagi semua tamu memandang penuh perhatian dan ketegangan, tiba-tiba terdengar suara yang halus namun nyaring berwibawa. Hem, apakah yang terjadi di sini? Semua orang menengok dan dari dalam gedung itu muncul seorang pemuda tinggi tegap yang berpakaian putih dan di punggungnya tampak sebuah yang him yang bentuknya seperti kepala naga. Pemuda ini bukan lain adalah Qiang Liong. Dan di samping pemuda itu berjalan seorang gadis cantik jelita berpakaian indah dan gadis ini adalah Putri Mimi. Bagaimanakah Qiang Liong bisa muncul pada saat itu dan mengapa pula bersama Putri Mimi? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita mengikuti perjalanan Qiang Liong agar jalannya cerita menjadi lancar. Seperti telah kita ketahui, pemuda murid suling emas ini telah berhasil diobati dan diselamatkan oleh Song Goat yang cantik manis. Setelah tubuh Qiang Liong direbus dalam air yang dimasuki obat,
air dalam tahang berubah hitam dan tubuh bagian bawah berubah putih dan normal kembali. Untung bahwa pengobatan ini telah selesai dan berhasil dengan baik ketika Song Goat mendengar suara hiruk-pikuk di luar kedai. Melihat betapa pemilik kedai dan penduduk dusun itu hendak menyerbu masuk dan mendengar betapa ia disangka siluman, Song Goat tertawa lalu berkata, "Kongcu, sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini. Kasihan mereka itu yang bodoh." Qiang Liong membelakangi gadis itu dan mengenakan pakaiannya, kemudian baru ia menghadapi Song Goat dan menjura sampai dalam. "Nona Song, kau telah menyelamatkan nyawaku. Aku Qiang Liong selama hidupku takkan melupakanmu dan amat berterima kasih kepadamu." Orang-orang itu benar kurang ajar, berani menganggap Nona sebagai siluman. "Terlalu, biar ku hajar mereka agar kapok." "Ah, mengapa kau berpemandangan sepicik itu, Kongcu? Mereka adalah orang-orang yang jalan pikirannya amat sederhana dan bodoh percaya akan tahyul. Kita tidak semestinya marah kepada mereka, sebaliknya aku kasihan kepada mereka. Kongcu, hanya orang-orang yang berpikiran sederhana dan bodoh sajalah yang masih dapat diharapkan kebaikannya di dunia yang penuh orang pintar ini. Orang yang sederhana memang bodoh, akan tetapi jujur dan setia, tidak seperti orang-orang pintar yang terlalu pintar sampai lupa akan kejujuran dan kesetiaan. Marilah kita pergi." Suara gadis itu terdengar penuh kedukaan dan ia sudah berkelebat keluar melalui jendela. Sejenak Qiang Liong tertegun. Ia banyak mempelajari filsafat dan pelajaran keagamaan, maka mendengar ucapan gadis itu ia tertegun. Gadis yang cantik manis, gadis yang berbudi, gadis yang patah hati. Tanpa berkata sesuatu, setelah menyambar sepasang pit dan yang himnya, ia pun melompat keluar jendela menyusul Song Goat. Mereka berdua berlari cepat tanpa bicara. Berapa kali Qiang Liong melirik ke arah gadis itu dan melihat betapa wajah yang cantik itu terselubung kekeruhan tanda bahwa hati gadis itu berduka. Ia merasa heran sekali dan setelah mereka berlari jauh dari dusun, mendaki sebuah bukit dan melalui padang rumput yang luas. Qiang Liong tak dapat menahan kesunyian di antara mereka. "Nona Song, harap berhenti dulu." Song Goat mengerling kepadanya lalu berhenti. Mereka, tanpa bicara menghampiri sebuah pohon besar di tepi jalan. Tempat itu teduh dan amat sejuk hawanya. Enak duduk di bawah pohon teduh ini setelah berlari di bawah sinar matahari yang sudah naik tinggi. Mereka duduk berhadapan, di atas akar-akar pohon yang menonjol keluar dari permukaan tanah. "Masih tidak bicara?" Song Goat menyapu dengan pandang matanya ke depan. Melihat pemuda itu memandangnya penuh selidik, kedua pipinya menjadi kemerahan dan menunduk. Kemudian tanpa mengangkat mukanya ia bertanya, "Kongcu, mengapa kau menyuruh aku berhenti?" Qiang Liong tersenyum, makin tertarik hatinya ketika ia menatap wajah yang tunduk itu. Darah cantik manis, memiliki hati yang baik akan tetapi patah-patah dan pemalu. Berdebar jantungnya, timbul rasa kasih dan suka di hatinya. "Nona Song, aku hanya ingin bercakap-cakap denganmu." Kini Song Goat mengangkat mukanya dan cepat-cepat ia menundukkan pandang matanya ke tanah ketika melihat sinar mata tajam yang seolah-olah hendak menjenguk isi hatinya. "Bicara tentang apakah, Kongcu? Engkau sudah sembuh, dan engkau dapat melanjutkan perjalananmu. Jalan kita bersimpangan." "Ah, Song Kounio, apakah kau menganggap aku seorang yang demikian rendah dan tidak ingat budi? Kau sudah merenggut nyawaku dari cengkeraman maut. Engkau telah menyelamatkan aku dan sampai mati sekalipun, budimu yang besar tidak akan dapat kulupakan. Betapa mungkin akan kutinggalkan kau begitu saja setelah kini kau menyelamatkan aku?" "Tidak, aku tidak serendah itu, Nona. Pohon-pohon yang disiram, dipupuk dan dirawat akan membalas dengan bunga-bunga indah dan buah-buah lezat. Kuda dan anjing yang dipelihara akan membalas dengan kesetiaan. Mana aku Qiang Liong kalah oleh pohon atau binatang?" Mau tidak mau Song Goat tersenyum kecil. Benar-benar pemuda yang pandai merayu hati pikirnya. Hati siapa tidak merasa nikmat mendengar ucapan seperti itu? Pemuda yang berkepandaian amat tinggi, jauh lebih tinggi daripada dia sendiri, bahkan lebih tinggi daripada tingkat ayahnya maupun semua tokoh yang pernah dijumpainya. Makin keras debar jantung Song Goat ketika ia mengangkat muka. Mereka bertemu pandang. Pandang mata pemuda itu amat tajam, halus, dan mesra. Bagaikan sinar matahari, hangat-hangat menembus jantung gadis itu. "Qiang Kongcu, kalau engkau mau berterima kasih, harus kepada ayah, karena sedikit kepandaian pengobatan ini kudapat dari ayah." "Ah, benar, betapa kurang hormat aku kepada Song Lo Qianwei. Di manakah adanya ayahmu, Nona? Bawalah aku kepadanya agar aku dapat mengaturkan terima kasihku."
Tiba-tiba Song Goat yang duduk bersandar pohon itu membungkukkan punggung, menyembunyikan muka di kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Sikap pemuda yang amat halus dan mengenal budi ini, pertanyaannya yang mengingatkan ia kepada ayahnya, menyeretnya kembali kepada peristiwa yang amat menyakitkan hatinya, bergema kembali di telinganya suara Yu Xiangqi tunangannya yang secara berterang menyatakan pembelaan dan cinta kasihnya kepada Kuilan. Rasa sakit hati yang ditahan-tahan, ditekan-tekan dan dibendungnya selama ini sekarang pecah oleh pertanyaan dan sikap Qiang Liong, pecah dan membanjir sebagai tangis yang membuat air matanya berderai melalui celah-celah jari tangannya yang menutupi muka. Sebuah lengan yang kuat melingkar punggungnya dengan halus penuh hiburan. Bisikan suara yang halus terdengar dekat telinganya. "Kau Nio, mengapa berduka? Mengapa menangis? Hanya manusia kejam berhati iblis saja yang tega membuatmu berduka. Ceritakanlah kepadaku, Nona, Dewi penolongku, dan aku sudah siap dengan jiwa ragaku untuk membantumu." Sentuhan jari tangan yang halus menghibur, bisikan yang mengandung ucapan manis ini seakan-akan menjebolkan bendungan terakhir sehingga membanjirlah air mata dari sepasang mata yang sayu itu. Terisak-isak Song Goat menangis dan tanpa ia sadari lagi kini menyandarkan kepala di dada Qiang Liong, dan baju pemuda itu sampai basah semua oleh air matanya. Qiang Liong yang banyak mengenal watak wanita tidak mengganggunya dan membiarkan gadis itu menangis terseduh-seduh. Tangis adalah obat terbaik untuk menguras semua duka dan dendam yang meracuni hati. Dengan penuh kasih sayang ia mengelus-elus rambut yang halus itu, bahkan perlahan-lahan ia menundukkan muka dan mencium ubun-ubun kepala dengan rambut halus dan harum itu sambil memejamkan matanya. Gadis yang luar biasa dan pantas dicinta sepenuh hati, pikirnya. Akan tetapi ia berlaku hati-hati agar gadis itu tidak merasa terhina. Qiang Liong seorang pemuda romantis, mudah terjaring cinta, namun ia bukan seorang kasar. Akhirnya reda juga banjir kedukaan yang menggelora di hati Song Goat. Seperti seorang terbangun dari mimpi, gadis itu baru sadar bahwa ia merebahkan diri di atas dada yang bidang itu, baru sadar bahwa ia berada di dalam pelukan Qiang Liong, bahkan membatas pelukannya, dan baru tampak olehnya betapa baju yang menutupi dada pemuda itu sudah basah semua oleh air matanya. Aih, ia merenggut tubuhnya terlepas dari pelukan, lalu duduk menjatuhkan diri. "Kenapa, Nona?" Qiang Liong bertanya, tersenyum ramah. Dua pasang mata bertemu pandang, kasih sayang dan kemesraan dalam pandang mata Qiang Liong itu mendatangkan rasa jengah yang mendalam, sehingga akhirnya Song Goat menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. "Ah, Qiang Kongcu, maafkan aku, yang lupa diri." "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Nona. Aku akan merasa bahagia sekali kalau dapat menolongmu. Ceritakanlah, apa yang membuat kau begini berduka dan sakit hati?" Song Goat merenungi tanah di depan kakinya, menarik napas panjang kemudian hanya menggeleng kepala tanpa jawaban. Qiang Liong meraih maju dan memegang tangan yang dingin dan halus itu. Dikepalnya jari-jari tangan Song Goat dan diguncangnya sambil berkata, "Nona Song, aku berterima kasih kepadamu, aku kagum dan suka kepadamu. Apakah kau masih tidak percaya padaku?" Song Goat mengangkat mukanya yang berlinang air mata dan kembali dua pasang mata bertemu pandang. Melihat betapa wajah yang tampan itu dengan penuh kejujuran dan kemesraan memandangnya, Song Goat berdebar jantungnya. Tanpa ia sadari jari-jari tangannya bergerak dan membalas tekanan Qiang Liong. Alangkah mudahnya menjatuhkan hati kepada pemuda seperti ini. Alangkah mudahnya menyerahkan jiwa raga kepada pemuda seperti ini, kalau saja. Song Goat cepat mengusir perasaan ini dan rasa malu membuat leher dan mukanya menjadi merah dan panas, kemudian ia menarik tangannya perlahan-lahan. Qiang Liong melepaskan tangan itu, tidak mau memaksanya sungguh pun ia tahu betapa tangan kecil itu tadi membalas remasannya sebagai jawaban suara hati. "Nona Song, siapa yang menyakitkan hatimu? Dan di mana adanya ayahmu, Song Lo Qianwei?" Dengan muka tunduk Song Goat menjawab lirih. "Aku meninggalkan ayahku. Kenapa? Di mana dia?" Kembali Song Goat menghela napas dan kini ia mengangkat muka. Mereka berpandangan dan Song Goat lalu berkata, "Qiang Kongcu, urusan ini sebenarnya merupakan rahasia pribadi, akan tetapi, biarlah kau menjadi satu-satunya orang yang akan mendengarnya. Aku percaya kepadamu dan biarlah kau seorang yang menjadi penumpahan rasa duka hatiku, karena kalau hal ini tidak kutumpahkan, tentu akan meracuni hatiku. Qiang Kongcu, aku telah dihina dan dikhianati, tunanganku sendiri." Qiang Liong mengerutkan alisnya yang hitam tebal. Apakah dia seorang yang buta? Kalau tidak buta matanya, tentu buta hatinya sehingga ia tega berbuat keji terhadapmu.
Siapa dia, Nona? Dengan suara lirih Song Goat lalu menceritakan betapa sejak kecil ia telah dijodohkan oleh ayah dan sahabat ayahnya, dijodohkan dengan putra sahabat ayahnya itu. Belasan tahun ia ikut merantau mencari tunangannya, kemudian menceritakan betapa ia dan ayahnya berhasil menolong tunangannya, kemudian betapa tunangannya itu di depannya menyatakan cinta kasihnya kepada seorang gadis lain sehingga ia menjadi malu dan kecewa lalu melarikan diri. Qiang Liong mendengarkan dengan sabar dan tidak pernah mengganggunya. Akan tetapi setelah selesai cerita gadis itu, ia bertanya, suaranya mengandung ketegangan. Nona Song, kau bilang nama tunanganmu itu Yu Xiangqi, Pangcu dari Kong Sim Kai Pang? Apakah dia seorang pengemis muda yang bertopi lebar terhias bunga dan memegang tongkat? Wajahnya tampan tubuhnya tinggi? Song Goat mengangguk. Apakah Kong Chu sudah mengenal dia? Kenal baik sih tidak, akan tetapi aku pernah mendengar namanya. Dia seorang pemuda yang gagah perkasa dan baik. Mengapa tega melakukan kekejian kepadamu? Dan siapakah wanita yang dicintanya? Seorang gadis yang hebat, julukannya Mutiara Hitam, namanya Kam Kuilan. Ah, dia! Terbayang di depan mata Qiang Liong seorang gadis yang cantik jelita, lincah dan ganas. Dan ia kini tidak merasa heran bahwa tunangan gadis ini telah jatuh cinta kepada Mutiara Hitam. Memang gadis itu terlalu hebat untuk dijadikan sahabat biasa. Pemuda jenaka bernama Tang Hao Lem yang ia jumpai bersama Mutiara Hitam dahulu itu pun sudah tergila-gila kepada Mutiara Hitam. Kau sudah mengenal pula adik Kuilan, Kong Chu? Kenal sih tidak. Dia gadis aneh dan binal. Akan tetapi pernah aku bertemu dengannya. Memang dia cantik dan lihai. Akan tetapi tunanganmu itu sungguh tak tahu diri, tidak mengenal budi dan tidak bijaksana kalau dia melukai hatimu dengan pernyataan cintanya kepada wanita lain di depanmu. Song Goat menarik napas panjang. Tak dapat ku persalahkan dia, Kong Chu. Dia menyatakan cinta kasih kepada adik Kuilan tanpa ia ketahui bahwa ia telah ditunangkan dengan aku. Dan dia menyatakan cinta kasih itu dalam keadaan terdesak untuk menolong keselamatan adik Kuilan. Song Goat lalu menceritakan tentang munculnya seorang wanita aneh berkerudung yang ternyata adalah guru Mutiara Hitam dan betapa Yu Xiangqi mengaku cinta kepada Kuilan dalam pembelaannya ketika melihat Kuilan terancam maut di tangan gurunya sendiri. Mendengar semua ini Qiang Liong mengangguk-angguk. Setelah mendengarkan pengakuan itu, bagaimana aku mempunyai muka untuk bertemu kembali dengan dia, Kong Chu? Apalagi harus bicara tentang jodoh. Jalan satu-satunya untuk menghindarkan diri dari rasa terhina dan malu hanyalah melarikan diri seperti yang kulakukan sekarang. Qiang Liong maklum akan keadaan gadis ini yang ruwet dan ia merasa kasihan sekali. Tiba-tiba ia memegang tangan yang kecil itu. Sejenak tangan itu gemetar seperti seekor anak ayam dalam genggaman, akan tetapi tidak ditarik lepas. Nona, apakah kau mencintai Yu Xiangqi? Dua pasang mata bertemu. Song Goat meragu, lalu menggeleng kepala, menunduk, dan menarik tangannya. Aku tidak tahu. Dia memang gagah dan baik, akan tetapi aku baru saja bertemu dengannya. Dan, mendengar pengakuannya terhadap Kuilan, rasanya aku tidak mencintainya. Kembali tangan kanan Song Goat dipegang dan diremas tangan Qiang Liong yang menggeser dekat. Dewiku, kalau begitu mengapa berduka? Kalau pengemis bodoh itu tidak dapat menghargaimu dan kau pun tidak mencintainya, mengapa harus berduka? Engkau sebaliknya harus bersyukur telah terbebas daripadanya. Terus terang saja, aku bersedia sepenuh hati, sepenuh jiwa ragaku untuk mencintamu, dan cinta kasihku akan jauh melampaui cinta kasih pengemis bodoh itu. Mendengar ucapan ini Song Goat memejamkan matanya dan air matanya berlinang di atas pipi. Ia seperti mabok dan manda saja ketika Qiang Liong menariknya, memeluknya erat-erat, bahkan ia hanya meramkan mata ketika pemuda itu mengecupi air mata dari kedua pipinya. Ia merasa seolah-olah diterbangkan ke angkasa dan terayun-ayun nikmat, merasa aman sentosa dalam pelukan sepasang lengan yang kuat itu, bisikan-bisikan merdu merayu dari mulut Qiang Liong bagaikan nyanyian dewata. Sejenak ia hampir lupa diri, hampir mabok madu asmara. Akan tetapi ketika merasa betapa bibir pemuda itu dengan penuh kasih sayang dan mesra mendekati dan menyentuh bibirnya, ia terhenyak kaget dan menggerakkan kedua lengannya yang tadi merangkul leher pemuda itu untuk mendorong dada Qiang Liong, merenggutkan dirinya terlepas dan meloncat berdiri. Mukanya pucat sekali dan kedua kakinya menggigil. Tidak, keluhnya berkali-kali. Qiang Liong juga meloncat berdiri di depan gadis itu, memandang penuh pertanyaan. Akan tetapi ia tidak mau memaksa dan hanya memandang penuh selidik. Melihat pandang mata ini, Song Goat merasa bersalah.
Dia tadi seperti hendak menyerahkan diri, kini merenggut lepas, seolah-olah ia mempermainkan cinta kasih orang. Qiang Kongcu, kau maafkan aku. Sesungguhnya, akan merupakan kehormatan dan kebahagiaan besar sekali bagi seorang darah bodoh dan buruk lagi miskin seperti aku ini untuk mendapatkan cinta kasih seorang Kongcu sepertimu. Ah, betapa aku akan dapat menolak cinta kasihmu, Kongcu. Aku akan bahagia sekali. Qiang Liong tersenyum dan hendak meraih dan memeluk gadis itu lagi. Akan tetapi Song Goat mengelak dan cepat-cepat menyambung kata-katanya. Akan tetapi, jelek-jelek aku bukanlah seorang yang tidak memiliki kesetiaan seperti Yu Xiangqi. Aku tidak mau menjadi seorang anak murtad dan tidak berbakti. Aku tidak mau memutuskan tali perjodohan yang sudah dipastikan oleh orang tuaku semenjak aku kecil. Sejak dahulu aku sudah menganggap diriku menjadi istri Yu Xiangqi dan kalau dia sekarang memutuskan tali perjodohan, tiada lain jalan bagiku kecuali masuk menjadi niko atau pendeta wanita. Moi, tidak. Jangan sentuh aku lagi, Kongcu. Ingat, aku calon istri orang lain. Engkau seorang pendekar muda yang sudah terkenal dan aku yakin seorang pendekar akan menjunjung tinggi kesusilaan dan menjaga peraturan. Engkau budiman, lebih baik tunjukkan kepadaku kelenteng yang baik untuk aku mengabdi kepada agama. Song Goat menghapus air matanya yang kembali berderai itu dengan ujung bajunya. Qiang Liong menghela napas panjang, hatinya terharu. Bukan wataknya untuk memaksakan cintanya terhadap wanita, maka ia lalu berkata, Nona Song, aku mengerti akan pendirianmu. Baiklah, kuil Pek Lian Si di lereng Bukit Chin Ling San diketuai oleh Fang Niko yang menjadi sahabat baikku. Kau dapat datang ke sana dan menjadi murid Fang Niko mempelajari keagamaan, akan tetapi kau berjanjilah bahwa sebelum 1 tahun, engkau tidak akan menjadi Niko. Aku akan menemui Yu Xiangqi dan kalau dalam 1 tahun dia tidak mencarimu, anggap saja usahaku gagal dan sesukamulah kalau kau hendak menjadi Niko. Kau serahkan suratku kepada Fang Niko. Pemuda itu lalu mengeluarkan pena bulunya, mengambil sehelai sapu tangan putih dan menggunakan getah pohon sebagai tinta, mencoret-coret beberapa belas huruf di atas sapu tangan lalu memberikannya kepada Song Goat. Terima kasih, Kongcu. Engkau baik sekali. Selama hidupku, aku tidak akan melupakan budimu. Song Moi, engkau benar-benar membuat hatiku terasa perih. Akan tetapi apa boleh buat, urusanmu memang ruwet. Kau berjanjilah akan menanti sampai 1 tahun. Baiklah, Kongcu, dan selamat berpisah. Semoga Tian memberkahimu. Dengan pandang mata sayu Qiang Liong melihat gadis itu pergi. Banyak sudah ia mengenal gadis cantik, akan tetapi baru Song Goat ini yang mendatangkan rasa iba besar di hatinya. Kemudian, setelah bayangan gadis itu lenyap, ia pun melanjutkan perjalanan. Tentu saja ia menuju pulang ke kota raja karena ia menghadapi urusan besar. Ia harus melapor sendiri kepada kaisar agar kerajaan Sung dapat bersiap-siap menghadapi ancaman bangsa Hesi-Hesia yang makin mengganas. Di sepanjang perjalanan, hanya 2 wajah yang selalu terbayang di depan matanya. Wajah Po Leng In dan wajah Song Goat. 2 orang gadis yang amat berbeda wataknya, akan tetapi yang kedua-duanya telah melepas budi kepadanya. Senja telah mendatang ketika Qiang Liong tiba di lembah Sungai Kuning, di kaki bukit Funiusan di sebelah selatan kota raja. Ia mempercepat larinya karena tidak ingin kemalaman di jalan, ingin bermalam di sebuah dusun yang ia tahu berada di depan, kurang lebih 20 li lagi jauhnya. Akan tetapi perhatiannya tertarik oleh keributan yang terjadi di pinggir hutan di sebelah depan. Dari jauh sudah kelihatan bahwa di pinggir hutan itu terjadi perang kecil yang dilakukan oleh 450 orang. Hatinya berdebar keras. Dari jauh tampak bahwa yang bertanding adalah orang-orang Hesi-Hesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa wesio jubah merah yang bergerak cepat dan tangkas. Sedangkan pihak lawan adalah orang-orang berseragam, seperti pasukan yang pada saat itu keadaannya terdesak karena selain kalah banyak, juga kelihatan para wesio jubah merah itu membuat mereka repot mempertahankan diri. Qiang Liong menjadi cemas sekali. Adakah pasukan Hesi-Hesia sudah mulai menyerbu dan berada begini dekat dari kota raja? Adakah pasukan yang terancam itu pasukan pengawal dari kota raja? Dari jauh tidak tampak jelas, maka ia segera mempercepat larinya menuju ke tempat pertempuran. Setelah dekat, ia terheran-heran. Kiranya pasukan yang terdiri dari belasan orang itu adalah orang-orang Khitan. Beberapa orang Khitan sudah menggeletak mandi darah dan belasan orang sisanya melakukan perlawanan mati-matian. Orang-orang Khitan ini tidak pandai silat, akan tetapi mereka biasa bertempur dan memiliki keberanian serta kenekatan yang amat besar.
Namun orang-orang Hesi-Hesia di bawah pimpinan 5 orang Wesio jubah merah itu terlampau kuat bagi orang-orang Khitan ini. Dan yang mengagumkan hati Qiang Liong adalah ketika ia melihat seorang gadis remaja mengamuk melawan 2 orang Wesio jubah merah. Bukan main gadis remaja ini. Cantik jelita, memiliki kecantikan khas Khitan yang berbeda dengan kecantikan orang-orang daerah Tionggoan, memakai pakaian serba indah dan hebatnya, permainan pedang gadis itu jelas merupakan ilmu pedang yang bertingkat tinggi. Sayangnya gadis itu agaknya belum banyak pengalaman bertanding, karena kalau ia lebih berpengalaman, Qiang Liong yakin bahwa 2 orang Wesio jubah merah ini tentu takkan dapat bertahan lama. Apalagi ia telah mengenal bahwa pasukan itu adalah pasukan Khitan yang pada waktu itu merupakan bangsa sahabat. Andai kata pasukan tak dikenal sekalipun, tentu Qiang Liong tidak ragu-ragu untuk membantunya melawan orang-orang Hesi-Hesia dan Wesio-Wesio anak buah Boule Kausu ini. Terutama sekali melihat gadis cantik jelita itu, hatinya kagum dan ingin berkenalan. Amatlah baik kesempatan itu. Kalau dia membantunya merobohkan musuh-musuh gadis itu, tentu mereka akan dapat berkenalan dengan baik. Akan tetapi gadis itu tidak membutuhkan bantuan pada saat itu karena permainan pedangnya dapat mengatasi 2 orang pengeroyoknya. Yang amat membutuhkan bantuan adalah pasukan Khitan itu, maka tanpa banyak cakap lagi ia melompat maju, menyerbu dengan cepat. Bagaikan seekor burung Raja Wali menyerbu serombongan tikus saja, begitu kaki tangannya bergerak, 4 orang Hesi-Hesia memekik dan roboh terguling. Seketika berubah keadaan perang kecil itu. Apalagi ketika Wesio-Wesio jubah merah itu memandang dan mengenal Qiang Liong, mereka menjadi gentar sekali. Qiang Liong terus menerjang dan dalam waktu singkat saja, belasan orang Hesi-Hesia sudah roboh terguling. Para prajurit pengawal bangsa Khitan timbul semangat mereka melihat bala bantuan yang lihai ini. Mereka mengeluarkan pekik kemenangan lalu menyerbu makin hebat. Orang-orang Hesi-Hesia maut, sebagian roboh binasa, yang lain melarikan diri. 5 orang pendeta jubah merah yang memimpin mereka, termasuk yang mengeroyok darah jelita tadi, sudah lebih dulu melarikan diri masuk ke dalam hutan dan berlindung pada kegelapan malam yang mulai timbul. Qianbu atau Kapten, syukur kau dan pasukanmu tiba tepat pada saatnya, kalau tidak tentu aku sudah mereka tawan. Darah remaja itu berkata sambil menyarungkan pedangnya, wajahnya sedikit pun tidak membayangkan kecemasan atau kekagetan, sungguh pun ia baru saja terlepas daripada bahaya besar. Kapten yang memimpin pasukan pengawal itu memberi hormat dengan membungkuk dalam-dalam di depan darah itu dan meletakkan tangan kanan di depan dada, kemudian berkata, "Rasa syukur dan terima kasih sepatutnya diberikan kepada Qiang Kongcu ini, karena kalau Qiang Kongcu tidak datang tepat pada saatnya, bukan hanya hamba sepasukan akan terbasmi, juga Paduka Puteri tidak akan tertolong." Berkata demikian, kepala pengawal itu menunjuk ke arah Qiang Liong. Hal ini tidak mengherankan hati Qiang Liong. Ia tahu bahwa kerajaan Khitan mempunyai banyak mata-mata dan tentu saja namanya sudah dikenal baik oleh para perwira Khitan, bahkan wakil-wakil kerajaan Khitan yang berada di kota raja merupakan seorang di antara sahabat-sahabatnya. Ia hanya kaget mendengar betapa darah itu disebut Paduka Puteri oleh si kapten, maka ia menduga-duga siapa gerangan puteri jelita ini. Qianbu terlalu memuji, Qiang Liong berkata sambil menjura di depan darah itu yang memandangnya dengan sepasang mata bintang. "Ah, kiranya engkau ialah Qiang Kongcu yang dikatakan murid suling emas." Di dalam hatinya Qiang Liong merasa bangga. Kenyataan bahwa dia murid suling emas tidak membanggakan hatinya kalau yang memujinya orang biasa, akan tetapi keluar dari sepasang bibir yang indah ini. "Saya orang Si Qiang hanya seorang bodoh dan hanya dapat sedikit mempelajari ilmu guru saya yang mulia," katanya merendah. Darah itu tersenyum, pandang matanya melamun. "Sudah sering aku mendengar dari ayahku tentang kesaktian Paman Suling Emas. Aku pun pernah mendengar penuturan Pangeran Mahkota tentang dirimu, juga ayah mengenal namamu." Qiang Liong memandang wajah ayu itu, mengingat-ingat. Kemudian ia teringat akan cerita bahwa Panglima Besar Kerajaan Khitan yang ia kenal, yaitu Panglima Kayabu yang gagah perkasa dan pandai mengatur barisan, mempunyai seorang puteri yang cantik jelita dan pandai ilmu silat. "Ah, kiranya saya berhadapan dengan Puteri Mimi, puteri dari Panglima Kayabu yang terhormat."